Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter dari GBI Morsaren Jakarta. Program yang sudah kita namakan dengan nama Faith Minutes Live. Dan program ini juga sudah berjalan sejak tahun 2020. Jadi kita sekarang sedang memasuki tahun yang keempat. Tidak terasa Tuhan terus memimpin program kita ini untuk hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari, membekali karakter kita memasuki tahun yang keempat ini. Dengan demikian kita bersyukur kepada Tuhan, bahkan dalam serial pembahasan yang pertama di tahun 2024 ini, yaitu adalah 7 cara bagaimana kita memiliki wajah seperti malaikat. Bapak Ibu Saudara-saudari, judul ini kita pilih karena mengacu kepada bahan khotbah hari Minggu. Waktu di bulan Januari kemarin kita mulai dengan pembahasan bagaimana Stefanus dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 6 dan pasal yang ke-7, Stefanus itu mempunyai wajah seperti wajah malaikat. Digambarkan seperti itu. Ketika dia berhadapan dengan sidang mahkamah agama, dan di dalam pasal 6 ayat yang terakhir, sidang mahkamah agama itu melihat bagaimana Stefanus punya wajah itu nampak seperti wajah malaikat. Maka itu, dalam pembahasan kita di ibadah minggu, saya pinjam istilah ini dengan gambaran bahwa Stefanus itu berwajah seperti malaikat itu supaya kita bisa mendapatkan banyak kemudahan dalam hidup kita. Seperti dalam kehidupan Stefanus, bagaimana Tuhan tolong apapun yang dilakukan, Tuhan sertai dengan pekerjaan-pekerjaan besar dan mujizat-mujizat Tuhan. Maka itu saya gambarkan ini juga menjadi sebuah iman bagi kita semua, di mana kita beriman untuk tahun 2024 ini, kita mendapatkan percepatan-percepatan dalam karir kita, dalam usaha kita, dimudahkan Tuhan. Kemudian juga dengan apapun yang kita lakukan, Tuhan buat berhasil. Kemudian yang ketiga adalah wajah kita tampak seperti wajah malaikat. Artinya orang melihat kita timbul belas kasihan, orang melihat kita pun juga merasakan ada Kristus hidup dalam diri kita, sehingga Kristus pun juga dapat dikenal oleh orang lain. Jadi jangan jemu-jemu untuk saya selalu mengulangi pembahasan ini di awal setiap kali pembekalan karakter. Karena bisa saja ada orang-orang yang baru pertama kali mengikuti pembekalan karakter ini, sehingga tidak mengetahui konteks kenapa kita pilih atau kita hadirkan judul seperti ini, yaitu 7 cara untuk memiliki wajah seperti malaikat. Karena harusnya biasanya kita sebagai orang Kristen dan khotbah-khotbah minggu atau khotbah-khotbah saya atau renungan-renungan saya, biasanya kan kita selalu membimbing orang untuk seperti Kristus. Bahkan moto gereja kita pun, visi gereja kita pun adalah berkarakter Kristus dan berjiwa misioner. Lalu kenapa sekarang kok kita diajar atau kita perlu melakukan 7 langkah supaya wajah kita seperti malaikat? Kenapa bukan seperti Kristus? Nah, ini makanya saya selalu ulangi supaya Bapak Ibu Saudara-saudari kembali diingatkan, memang ini adalah gambaran saja, sebuah ungkapan saja bahwa kita ini harus menjaga diri kita, khususnya menjaga jiwa kita, karena apa yang ada di dalam jiwa kita ini akan nampak ke dalam wajah kita. Oke, sekarang seri kelima, yaitu ada tanggal 29 Februari 2024. Bapak Ibu, kita sudah sampai kepada pembahasan tentang kesabaran. Maka itu saudara-saudari, kita lihat bagaimana dari seri 1 Februari kemarin, kita sudah bahas cara yang pertama, yaitu adalah menjaga kemurnian. Yang kemudian yang kedua adalah menjaga kesederhanaan. Yang ketiga adalah menjaga kasih kita kepada orang lain. Yang keempat adalah menjaga kerajinan kita. Dan kemudian yang kelima adalah menjaga kesabaran kita. Nah, semua ini adalah pembahasan yang kalau kita lihat dari gereja Protestan atau gereja Katolik, biasa ini dikelompokkan dalam 7 kebajikan. Maka itu saya kutip aja dari pembahasan itu untuk dihadirkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sebagai sebuah pembekalan karakter. Puji Tuhan. Nah, seri kelima ini bicara tentang kesabaran. Sebelum kita masuk kepada 3 ulasannya, apa sih kesabaran itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesabaran itu adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Jadi ketika kita menghadapi cobaan dalam hidup ini dan kita masih tetap dalam keadaan tenang di hati kita, suasana hati kita tidak terganggu, perasaan kita masih dalam keadaan terkendali, maka di situ adalah masuk dalam kategori definisi sabar. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya yang ingin menjadi sabar harus bisa mengendalikan hati kita sesuai dengan definisi ini. Kemudian berikutnya juga adalah kesabaran juga adalah sebuah sifat dari tenang. Artinya sebuah sifat untuk tenang. Itulah kesabaran. Nah, dari kata kesabaran ada kata dasarnya lagi yaitu sabar. Nah, kata sabar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang pertama tahan menghadapi cobaan. Khususnya adalah tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Bisa juga sabar itu adalah tabah.
Kemudian yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar itu adalah tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Maka itu dari dua definisi utama dari kata sabar tadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya kutip saja 3 jabarannya yang untuk kita hadirkan dalam pertemuan pembekalan karakter ini. Karena 3 cara ini akan menolong Bapak Ibu Saudara-saudari dan juga menolong saya. Jadi dalam program pembekalan karakter ini bukan hanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dibekali, saya pun sebagai penyampai materi pun saya ikut diberkati. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, kita sama-sama memacu diri kita untuk mempunyai karakter yang menuju kepada karakter Kristus. Nah, ada efeknya. Kalau kita sudah mempunyai karakter Kristus, pasti apa yang ada dalam hati kita ini akan muncul ke dalam raut wajah kita. Sehingga dengan demikian, kita gambarkan saja seperti kata Alkitab tentang Stefanus, maka biarlah orang-orang melihat kita seperti mereka sedang melihat malaikat. Walaupun sesungguhnya belum pernah juga mungkin orang-orang itu melihat malaikat, bisa jadi semua orang pun tidak pernah melihat malaikat. Tetapi maksudnya adalah orang melihat wajah kita dan mereka bisa belas kasihan, mereka bisa memilih kita misalnya ketika kita menjadi karyawan atau kita menjadi penjaga toko, ketika ada 2 toko yang menjual produk yang sama, ketika ada konsumen datang melihat toko kita dan toko orang lain, nah karena wajah kita menampilkan seperti wajah malaikat, orang melihat wajah kita merasa dalam hatinya, ini orang pasti baik, ini orang pasti jujur, ini orang pasti tokonya ini kok beda ya dengan toko yang lain, maka itu orang itu bisa masuk ke toko kita. Nah itulah gambaran seperti itu tentang wajah seperti malaikat. Maka itu langkah yang kelima, bagaimana kita bisa memiliki wajah seperti malaikat, yaitu kita mempunyai kesabaran. Nah 3 cara bagaimana kita bisa mempraktekkan kesabaran. Dan ini mengacu dari definisi tadi dari kata sabar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan demikian, cara yang pertama adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan kesabaran. Cara yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara-saudari harus bisa tidak lekas marah. Saya juga harus belajar seperti itu untuk tidak lekas marah. Dan memang sebetulnya bagi saya pun sebagai seorang pendeta, perjuangan untuk mempraktekkan kesabaran bagi saya ini pun tidak mudah. Ketika apalagi misalnya dalam berkendara, ketika kita dalam keadaan tertib, orang lain tidak tertib, wah itu mengocok kesabaran kita, menguji kesabaran kita. Dengan kata lain, saya pun terus berjuang di sana, saya pun ya setidaknya saya ketika merefleksikan diri saya yang dulu-dulu ke belakang, saya bisa berkata sekarang sih saya sudah lebih baik daripada yang dulu, tetapi saya harus tetap mengakui, itu nggak gampang untuk menjaga kesabaran. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, yang pertama adalah bagaimana caranya supaya saya dan kita semua bisa sabar. Yang pertama adalah tidak lekas marah. Nah, apa yang dikatakan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang kata marah, kita jabari lebih dalam lagi supaya kita bisa menemukan langkah aplikasinya yang lebih cocok, lebih sesuai, lebih betul-betul dalam situasi yang seperti kita, apalagi buat kita orang Indonesia. Memang kultur Indonesia dengan kultur Barat ada sedikit perbedaan juga kalau bicara tentang kesabaran. Orang-orang Barat itu bisa mereka tidak bersabar dalam arti, dalam kategori mereka mengungkapkan isi hati mereka. Contohnya, saya nggak suka ketika Anda melakukan itu kepada saya. Nah, dalam budaya Barat itu bisa. Tetapi dalam budaya kita sebagai orang Timur, maksudnya orang Asia, apalagi orang Indonesia, kita tidak dibiasakan dengan hal seperti itu. Orang tua kita mengajarkan kita ketika kita misalnya diperlakukan tidak baik, maka kita berkata, orang tua akan berkata, udahlah, nggak usah dipikirin, udahlah, nggak usah dibalas. Biasanya seperti itu. Bahkan kultur kita sebagai orang Asia pun, ini juga mempengaruhi juga aplikasi dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan itu, ternyata teraplikasikannya, digabungkan atau diwarnai dengan kultur kita. Nah, kalau kultur di Barat pun juga begitu, seperti yang saya katakan tadi. Orang-orang Kristen yang ada di dunia Barat, mereka memang tahu harus mengampuni orang yang bersalah. Tetapi mereka bisa menggunakan hak mereka, karena itu kulturnya. Mereka bisa berkata kepada orang itu, sini aku mau ngomong dulu, aku tidak terima kamu perlakukan itu, tapi aku mengampuni kalian. Aku mengampuni Anda, karena aku ada Tuhan Yesus. Nah, mereka bisa seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, ngomong dengan belak-belakan, menyampaikan suasana hati mereka secara terbuka. Nah, kita orang Indonesia dan orang Asia kebanyakan, kita mencoba menutupi perasaan kita. Maka itu dalam menghadapi ini, kita harus belajar untuk tidak lekas marah. Nah, tidak lekas marah atau kata marah itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sangat tidak senang karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya, dan juga sebagainya. Bisa juga marah itu adalah berang, bisa juga adalah gusar. Nah, ketika kita melihat definisi ini, satu saja langkah aplikasinya, dua maksud saya, bagaimana kita belajar untuk tidak lekas marah. Yang pertama adalah selalu menjaga suasana hati senang saat terhina.
Jadi waktu kita sedang terhina, kita harus menjaga suasana hati kita tetap senang. Memang ini tidak mudah. Saya pun juga terus berjuang menghadapi ini, setiap hari melewati tantangan-tantangan kesabaran, itu memang tidak mudah. Bahkan dalam pengalaman saya, waktu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan hamba kesabaran hari ini. Langsung sesudah saya amin, kesabaran saya langsung diuji. Jadi saya suka berkata dalam khotbah adalah, salah satu doa yang paling cepat dijawab oleh Tuhan adalah waktu kita doa minta kesabaran. Itu langsung Tuhan jawab doanya. Langsung kesabaran kita diuji. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu sudah sadari, kita harus selalu menjaga suasana hati senang walaupun saat sedang terhina. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kita suka, tentu perasaan kita terganggu, kita jadi cepat marah, kita lekas marah waktu perasaan kita ini terganggu. Karena memang Bapak Ibu sudah sadari, waktu sedang kita dalam posisi terhina, ini kita memang merasa sekali seperti direndahkan dan kita tidak terima. Nah, bagaimana caranya waktu kita direndahkan dan kita tidak membalas? Yaitu adalah kita mesti jaga suasana hati kita senang, pagari pikiran kita, supaya kita sadar bahwa kita jangan pusingkan perkataan orang. Karena perkataan orang, selama kita melakukan hal yang baik, selama kita tidak merugikan orang, kita nggak usah dengarkan perkataan orang. Tapi kalau misalnya kita sedang malas-malasan, kita sedang berlaku tidak baik, orang menegur kita, nah yang itu perlu didengarkan. Tapi dalam arti sempit, dalam konteks seperti ini, kalau kita sudah lakukan yang terbaik, kita sudah upayakan semuanya, kita jujur, kita tertib hidup kita selalu mencoba mempraktekkan firman Tuhan dan selalu mencoba melawan dosa. Nah, kalau sudah hidup seperti itu, orang mau berikan komentar apapun tentang kita nggak usah pusingkan. Nah, itulah konteksnya. Jadi, supaya kita bisa menjaga suasana hati kita tidak lekas marah, maka itu suasana hati kita harus kita pelihara, senangnya itu harus kita jaga. Ketika orang berkata sesuatu terhadap kita nggak usah pikirkan. Nah, itu yang pertama. Langkah yang kedua untuk tidak lekas marah adalah selalu menjaga suasana hati senang saat diperlakukan tidak sepantasnya. Jadi kalau tadi orang menghina kita, dengan ucapan, dengan tatapan matanya, misalnya orang menatap kita dengan melihat dari atas ke bawah, seakan-akan kita sedang diinterogasi, nah kita jangan tersinggung, jangan langsung neok dan berkata, apa lu lihat-lihat, jangan begitu. Nah, kita belajar bagaimana caranya dalam hati kita jaga suasana senang itu. Setidaknya saya selalu ketika mencoba untuk mengendalikan kesabaran saya, untuk tidak lekas marah, saya selalu berkata kepada diri sendiri, hai Yohanes, hari ini adalah hari baik. Kalau kamu marah sama orang itu, hari baik kamu ini akan terpengaruh, akan terganggu. Sehingga jam berikutnya lagi yang harusnya menjadi jam yang baik, bisa juga menjadi terganggu karena engkau emosi. Maka itu ini yang terus-menerus membantu saya juga untuk mengendalikan kesabaran saya. Kemudian berikutnya lagi adalah Bapak Ibu, kita memang bisa menjadi marah atas perlakuan orang lain karena sesungguhnya kita menaruh sebuah standar untuk diri kita. Jadi kalau kita menaruh sebuah standar untuk diri kita, misalnya, oh karena kita sekarang sudah terpandang, karena apa? Karena posisi kita bagus dalam pekerjaan kita. Oh karena kita sekarang sudah orang yang punya uang, maka itu kita merindukan orang menghargai kita, misalnya. Nah, ketika orang tidak menghargai kita bisa menjadi tersinggung, merasa terhina. Nah, itu kita memang mesti kendalikan. Nah, pesan saya adalah, tipsnya saya adalah, perlakuan orang terhadap diri kita itu bukan tanggung jawab kita. Saya ulangi sekali lagi, apa yang orang lakukan dengan diri kita, terhadap diri kita, itu bukan tanggung jawab kita. Jadi orang lain mau perlakukan kita seperti apapun, kita nggak usah pusingkan, biar saja. Seperti kata pepatah, anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Kafilah itu adalah kereta berkuda. Di Timur Tengah, ketika rombongan kereta berkuda sedang jalan, kemudian melewati satu kampung, anjing-anjing kampung keluar dan memberikan gonggongan-gonggongan, kafilah tetap jalan terus kok, tidak dipengaruhi oleh gonggongan anjing. Nah, dengan kata lain, dari gambaran yang ada di saat purbakala dulu itu akhirnya berubah menjadi peribahasa di zaman sekarang. Nah, maka itu saya berpesan satu lagi, kita ini Bapak Ibu sudah sadari hanya bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan bagi orang lain. Itu adalah tanggung jawab kita. Tapi apa yang orang lain lakukan buat kita, itu bukan tanggung jawab kita. Dia tanggung jawab sendiri kepada dirinya, dia tanggung jawab sendiri juga kepada Tuhan. Tapi apa yang kita tanggung jawab adalah diri kita, apa yang kita lakukan kepada orang lain. Nah, biarlah dari pembahasan yang pertama ini boleh menolong kita supaya tidak lekas marah. Yang kedua, yaitu adalah tidak lekas putus asa. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata putus asa, yang pertama adalah habis atau hilang harapan atau tidak mempunyai harapan lagi. Maka itu langkah aplikasinya, bagaimana caranya supaya kita sabar, punya kesabaran, yaitu ada tidak lekas putus asa. Maka itu Bapak Ibu sudah sadari, kita selalu harus bisa menjaga harapan. Seperti dari definisi tadi, dari kata putus asa, yaitu habisnya atau hilangnya harapan. Maka itu supaya kita tidak lekas putus asa, kita mesti selalu menjaga harapan kita. Berpikir positif,
itu penting untuk diri kita sendiri. Selama dengan catatan kita memang melakukan yang baik. Kalau kita melakukan yang tidak baik, lalu kita berpikir positif, ini emang gua seperti ini, aku memang seperti ini. Yang model ini mah memang harus berubah. Yang tidak berubah adalah kalau kita sudah berupaya sebaik mungkin untuk menjaga firman Tuhan, kita sudah hidup jujur, kita sudah hidup tertib dan teratur. Nah, orang suka memberikan masukan kepada kita, jangan kita putus asa. Kita berkata, nggak apa-apa, masukan dari orang-orang pun ini juga ada faedahnya. Makanya, saya mau kasih tips sedikit, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kita bisa menerima nasihat dari orang lain. Perhatikan saja orang itu. Kalau orang itu punya karya bagus dan memberikan nasihat kepada kita, kita layak dengarkan nasihat itu. Kalau orang itu sudah berhasil melakukan apa yang dia nasihatkan kepada kita, misalnya teman kita orangnya itu udah terbukti sabar. Nah, waktu dia berkata kepada kita, sabar ya bro, sabar ya bro. Nah, ini boleh kita dengerin. Tapi kalau orang yang selalu marah-marah juga kepada orang lain, lalu kasih tahu kita untuk sabar, saya pikir kita akan coba ngomong sama dia, bro ngaca bro. Tapi setidaknya maksudnya adalah, Bapak Ibu sudah dari tipsnya adalah, untuk bisa menyaring nasihat-nasihat dari orang-orang lain, saringlah dengan konsep orang itu punya sumbangsi apa untuk diri kita. Contohnya orang tua kita, lantas pantaslah mereka memberikan masukan kepada kita. Kakak adik kita, pantaslah mereka berikan masukan kepada kita. Karena orang-orang itu contoh suami, istri, anak. Nah, itu adalah orang-orang yang mengasihi kita, layaklah untuk kita dengarkan mereka. Jadi dengan kata lain, supaya kita tetap bisa menjadi orang sabar, yaitu yang kedua adalah jangan cepat putus asa. Bagaimana caranya supaya tidak cepat putus asa? Selalu jaga harapan. Kita selalu berpikir positif untuk diri kita, pasti bisa lebih baik lagi, pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada hari esok. Kemudian berikut juga, selain berpikir positif untuk diri sendiri, berpikir positif juga untuk sesama. Seperti tadi, kalau orang itu memberikan nasihat kepada kita, kita terima karena orang itu bisa mengasihi kita. Nah, itu juga kita harus berpikir positif terhadap sesama. Berpikir positif terhadap sesama pun, menurut saya, dalam pemaknaan kehidupan saya pribadi ini, saya tetap bisa berpikir positif terhadap sesama saya. Ada orang-orang baik, tentu itu akan selalu positif. Tapi ada orang-orang yang tidak baik. Orang-orang yang suka ngomongin kita di belakang, orang-orang yang berkhianat kepada kita, orang-orang yang menyakiti hati kita, orang-orang yang suka ngomongin kita. Nah, dengan kata lain, kelompok seperti ini, kita juga mesti berpikir positif terhadap mereka. Karena kalau kita berpikir negatif terhadap mereka, pikiran negatif kita ini akan merusak suasana hati kita. Sehingga akhirnya tadinya yang kita sebetulnya nggak terlalu peduli dengan orang itu, tapi karena kita mencoba menghibur diri sendiri dengan berkata, udahlah dia nggak lebih hebat dari kita kok. Nah, dari gambaran itu, ungkapan itu kita sedang sebetulnya membuat suasana hati kita itu menjadi hilang sukacitanya. Maka itu lebih baik udahlah, nggak usah pikirkan, biarkan saja, kita nggak usah pikirkan lagi itu orang kayak pernah berhasil aja, jangan begitu. Karena waktu kita pikirkan itu, suasana hati kita akan berubah. Akhirnya ujung-ujungnya kita akan lekas marah, kita bisa lekas putus asa. Oke, kemudian yang terakhir adalah tidak terburu nafsu. Dari definisi tadi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesabaran itu adalah tidak terburu nafsu. Kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nafsu itu adalah keinginan atau kecenderungan atau dorongan hati yang kuat. Nah, kita fokus saja kepada definisi yang pertama ini, yaitu supaya kita bisa punya kesabaran, langkah yang ketiga adalah tidak terburu nafsu. Maka itu nafsunya model seperti apa sih? Nah, kita mau jabarkan. Yang pertama, harus selalu menjaga dorongan hati. Jadi nafsu kita itu semua dari dorongan hati, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nafsu makan, ini keluarnya dari dorongan hati juga. Kenapa? Karena selama ini kita sudah terbiasa, misalnya gini, saya kasih contoh, sekaligus ini juga sebuah tips buat kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya udah memasuki bulan yang keberapa nih? Bulan yang ketiga kali ya, atau masuki bulan yang keempat, di mana saya sudah mulai tertib untuk selalu menjaga, saya sudah tidak makan malam lagi. Pagi saya sarapan, itu pun dengan porsi yang sudah dikecilkan. Kemudian makan siang pun juga makan siang tetap dengan jadwal yang sama. Porsinya pun saya sudah kurangi, nasinya saya sudah kurangi. Sehingga ya puji Tuhan saya merasakan lebih fit. Kemudian merasakan juga berat badan turun. Sehingga badan terasa lebih enteng. Tapi ada faedahnya juga kalau itu kan di aspek jasmania. Tapi di aspek jiwania, saya merasakan satu faedah yang selama ini saya belum pernah merasakannya. Yaitu adalah ketika saya ternyata berhasil mengendalikan nafsu makan saya, ternyata pada akhirnya ketika saya sudah terbiasa, saya akhirnya bisa mengendalikan emosi saya. Kalau selama ini dulu-dulu misalnya, waduh lagi lapar harus makan, lagi lapar harus makan. Nah ketika saya akhirnya makan, merasa puas diri, baru tenang.
Begitu. Nah, akhirnya saya lama-lama merasa bahwa iya ya, ketika saya mulai bisa mengendalikan nafsu makan saya, ternyata emosi saya pun saya bisa kendalikan. Jadi artinya ketika saya udah memasuki ya 3-4 bulan ini, sejak makan malam saya tidak makan lagi, akhirnya saya bisa lebih lagi mengendalikan emosi saya. Begitu, Bapak Ibu sudah saya. Tapi kalau mau jujur-jujur, setiap malam lapar Bapak Ibu. Tetap perasaan lapar itu ada. Seakan-akan dari dapur rumah itu bungkusan Indomie, maksudnya saya mie instan, tadi sebut mereknya. Maksudnya mie instan itu seperti manggil-manggil saya, Yohanes ini, Yohanes ini. Ayo dong, ketemu dengan aku. Seakan-akan begitu Bapak Ibu. Langsung sugesti saya dari memori saya, entah kenapa mendadak di hidung saya seperti tercium aroma wangi bumbu dari mie instan itu. Sehingga saya hari, aduh kok berasa sekali kecium mie instan ini ya wanginya ya. Padahal kan nggak ada yang masak begitu. Nah itu sugesti-sugesti seperti itu pun sebetulnya tetap masih ada begitu Bapak Ibu. Tapi karena saya terus mengendalikan nafsu makan saya, sehingga akhirnya untuk hal-hal yang lain, ini ternyata puji Tuhan menolong juga untuk nafsu marah, nafsu dendam, nafsu akar pahit, nafsu untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Ternyata itu lebih bisa dikendalikan lagi. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudara bolehlah, saya sangat sarankan untuk boleh belajar juga mengurangi porsi makan. Walaupun lapar sih Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi dengan kita mengendalikan nafsu makan kita, ternyata nafsu-nafsu yang lain pun itu dapat terkendalikan lebih baik lagi. Maka itu selalu jaga dorongan hati. Yang terakhir adalah langkah yang kedua, supaya kita ini tidak selalu terburu nafsu. Yang kedua adalah selalu menjaga selera hati. Kalau tadi menjaga suasana hati, sekarang menjaga selera hati. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, peliharalah semangat di dalam diri untuk selalu melawan perasaan negatif. Perasaan negatif selalu ada dalam diri kita. Yaitu apa? Marah, dendam, kita pikirannya sudah asumsi dulu, nih orang lagi mau tumben-tumben nih ngontek kita nih, tumben-tumben nge-WhatsApp, pasti ada sesuatu nih. Nah itu adalah kita harus selalu menjaga selera hati. Maksudnya adalah kita melawan perasaan negatif. Karena itu bawaan diri kita sebagai manusia. Selalu pengen negatif, berpikir kepada orang yang jelek. Nah itu harus kita tinggalkan. Nah kira-kira itu yang saya mau bahas dalam pertemuan ini. Biar Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya tentunya kita sama-sama memacu diri untuk menjadi orang yang sabar. Topik ini memang lebih mudah disampaikan daripada dipraktekkan. Bapak Ibu Saudara-saudari lebih mudah mendengarkannya daripada juga mempraktekannya. Tapi saya dan kita semua, mari kita sama-sama untuk pacu diri untuk kita bisa menjadi orang sabar. Nah, 3 langkah tadi yang sudah dibagikan, biarlah Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya juga boleh tertolong dari 3 kupasan ini. Puji Tuhan, di layar Bapak Ibu Saudara-saudari ada QR Code yang Bapak Ibu bisa scan, Bapak Ibu bisa screenshot, Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan dukungan secara finansial bagi program kita, dan kita bersyukur ini semua program ini bisa terus bertahan pun karena ada support, dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari semua, khususnya Jemaat GB Mawar Saron. Tetapi ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang lain yang merasa diberkati dan ingin memberikan dukungan juga secara finansial, itu QR Code bisa di-scan, nanti menggunakan aplikasi dari bank perbankan Bapak Ibu, dan atau bisa juga gunakan aplikasi Tokopedia, Shopee, yang selama OVO, yang selama ada scan QR Code, itu bisa melakukan pembayaran di situ. Dengan kata lain, terima kasih untuk supportnya. Ini semua bisa ada karena memang dukungan juga, selain dari dukungan doa, dari dukungan moral, dan tentunya memasuki tahun keempat ini, dukungan finansial itu sangat berarti. Terima kasih Bapak Ibu, dan yang menggunakan YouTube, jangan lupa subscribe ke akun YouTube GBI Mawar Saron TV, dan Bapak Ibu silahkan jangan sungkan-sungkan berikan komentar, tuliskan pertanyaan apabila ada pertanyaan, dan yang lain juga menggunakan Facebook, jangan lupa like dan follow Facebook page GBI Mawar Saron. Yang menggunakan Instagram, ada akun GBI Mawar Saron, ada juga akun Faith Minutes. Nah, untuk tayangan tengah minggu ini, kita tampil di akun Faith Minutes untuk di Instagram. GBI Mawar Saron juga hadir di TikTok, Bapak Ibu Saudara-saudari juga bisa follow. Terima kasih, saya tutup pertemuan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk ulasan, pembahasan, langkah-langkah aplikatif yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami rindu supaya kami bisa menjadi orang-orang yang sabar, kami bisa mempraktekkan kesabaran dalam hidup kami. Kami juga mohon Tuhan tolong apabila kami yang punya dendam, marah, akar pahit, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, biar dari pertemuan malam ini kami dibebaskan. Terima kasih Tuhan, kami doakan gereja kami GB Mawar Saron Jakarta, dan berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa
bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya tutup pertemuan ini dalam doa tadi, dan kita akan jumpa dalam pertemuan Kamis depan. Bapak Ibu jangan lupa juga ada program pembekalan Alkitab setiap hari Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai jumpa.